Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dari Prodi Teknik Elektro 20A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang virtual labs. Di dalam Chrome Anda bisa kalian coba yang namanya virtual labs, yaitu simulasi. Nah, di sini ada 8. Yang pertama ada temperatur sensor, biosensor, capacity, people, level probe, LPDT, typical application, chemical sensor, geosensor, temperatur sensor atau thermocouple. Dari sini kita akan coba yang pertama, kita buka. Nah, di sini ada materinya tentang RTD yang tadi ya, detektor suhu resistensi. Nah, di sini itu detektor suhu resistensi itu sesuai dengan namanya merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dengan menghubungkan resistansi dengan suhu. Sebagian besar elemen RTD terdiri dari kawat melingkar halus yang dililitkan di sekitar inti keramik atau kaca. Unsur RTD ini terbuat dari logam murni seperti yang disebutkan ya di bawah sini. Nah, di sini ada platinum, nikel, copper, bauxite, dan tungsten. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, kita akan coba. Oh, di sini tuh ada ini ya teorinya, ada simulasi, ada prosedur, ada post test, ada audio video. Nah, kita coba simulasinya. Kita buka simulasi, kita klik. Nah, bisa terlihat ya seperti ini simulasinya. Kita coba ya, kita memakai platinum. Nah, kita akan cek di sini, langsung klik. Nah, di sini ada 101 derajat Celcius. Nah, ini ada rumusnya di sini. Nah, oke, sekarang yang kedua yaitu tentang simulasi kinerja biosensor. Nah, di sini ada materinya. Ini di dalam bahasa Inggris ya, kalian bisa terjemahkan dulu jika belum. Oke, sekarang kita buka simulasinya. Adalah simulasinya, kita bisa coba. Ini spektrum kecepatannya. Nah, seperti ini. Jadi setiap 0,5 tuh ini jalan. Setiap 0,5 detik. Nah, ini tuh kinerja biosensor itu misalkan ya kita ini denyut nadi. Denyut nadi adalah kecepatan detak jantung manusia. Nah, jadi setiap denyut nadi berdetak setiap menitnya, nah ini akan menghitung dengan seberapa cepat jantung berdetak. Oke. Nah, sekarang kita akan ke yang ketiga. Nah, ini menggunakan probe level tipe kapasitif.
Nah, di sini ada materinya. Pengukuran level dalam industri cairan seperti air, bahan kimia, dan pelarut digunakan dalam berbagai proses. Sensor level mendeteksi level zat seperti cairan slurry, material, granular, bubuk. Zat yang akan diukur bisa berada di dalam wadah atau bisa dalam bentuk aslinya, misalnya sungai atau danau. Nah, kita akan coba ke simulasinya. Nah, kriteria pemilihan sensor level ini meliputi fase fisik, cair, padat atau bubur, temperatur, tekanan atau vakum, kimia, konstanta, dielektrik, medium, densitas, berat jenis, medium, agitas, api, dan kebisingan akustik atau listrik. Getaran, kejutan mekanis, ukuran dan bentuk tangki atau tempat sampah. Nah, dari sudut pandang penerapan, pertimbangannya adalah harga, akurasi, tingkat telepon, kemudahan kalibrasi, ukuran fisik dan pemasangan instrumen, pemantauan atau kontrol tingkat kontinu atau diskrit, pengukuran level secara luas, diklasifikasi dalam dua kelompok, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, seperti ini ya bentuknya. Itu yang tadi itu ya untuk tipe contoh. Nah, kemudian di sini ada LPD. Nah, LVDT ini adalah transformator diferensial variabel linear. LVDT terbuat dari dua komponen utama yang dapat digerakkan dan belitan transformator luar. LVDT terdiri dari 3 belitan, pusat 1 belitan primer, sedangkan 2 lainnya belitan sekunder. Nah, cara kerjanya, tidak, karena tidak bisa dibuka, saya next lagi ya ke ini. Di sini ada tipikal aplikasi, yaitu rancang plat lubang untuk aplikasi tipikal. Kemudian di sini ada kinerja sensor kimia, chemical sensor, atau juga bisa disebut pH. Kemudian di sini ada mencirikan sensor pengukur regangan. Nah, kemudian di sini ada termokouple, karakterisasi sensor suhu. Kita coba yang terakhir. Nah, efek termoelektrik adalah konversi langsung dari perbedaan suhu menjadi tegangan listrik dan sebaliknya. Perangkat termoelektrik menghasilkan tegangan ketika ada perbedaan suhu di setiap sisi. Sebaliknya, ketika tegangan digerakkan, itu menciptakan perbedaan suhu. Ada 3 episode dasar yang menjelaskan prinsip kerja perangkat termoelektrik. Nah, di sini ada simulator. Kita buka simulasinya. Nah, apa itu termokouple? Yaitu sambungan antara dua logam berbeda yang menghasilkan tegangan yang terkait dengan perbedaan suhu. Ketika dua kabel yang terdiri dari logam yang berbeda disambungkan di kedua ujungnya dan salah satu ujungnya dipanaskan, ada arus kontinu yang mengalir di sirkuit termoelektrik. Atau efek Seebeck. Nah, dalam termokouple ini tegangan dikembangkan karena aliran arus listrik. Aliran arus ini tergantung pada perbedaan suhu di kedua ujung kabel penghantar.
Artinya, termokapel selalu mengukur perbedaan suhu dan bukan suhu absolut. Untuk mengukur suhu satu persimpangan lainnya disimpan pada suhu referensi tertentu. Nah, kita coba tipenya. Nah, di sini ada hasilnya 173 derajat Celcius. Nah, begitulah yang bisa saya jelaskan. Kalian bisa di sini ada pretest, ada post-test, ada audio video. Bisa melihat di sini caranya jika kalian ingin mencoba mengukur menggunakan simulasi. Seperti ini, nanti tinggal pilih saja. Nah, begitulah